Pelayan istana kaget ketika melihat Pangeran Yang In terkapar di luar, ternyata Pangeran Yang In telah tewas. Mengetahui hal itu, Raja langsung mengeceknya, dia bingung siapa yang membunuh Pangeran Yang In, sedangkan di sana tidak ada jejak siapapun. Dan Raja mencium bau menyengat, bau itu sama seperti bau putranya dulu saat masih dirasuki roh 8 kaki. Kemudian ibunya Yang In datang dengan menangis histeris karena kehilangan putra kesayangannya. Dan Raja pun ingat dengan perkataan Yeori bahwa roh 8 kaki akan kembali. Biksu Gaseop kaget melihat Kang Chol yang sedang melamun di atas pohon. Dia masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan roh 8 kaki. Karena dia hanya bisa mengusirnya untuk sementara dan roh itu bisa kembali lagi suatu saat nanti. Kemudian Biksu Gaseop memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan roh 8 kaki adalah dengan mutiara naga yang ada di tubuh Kang Chol. Itu adalah satu-satunya cara menyelesaikan kebencian mendalam dari roh jahat yang kuat dan benar-benar membawanya ke akhirat. Karena tanpa itu, kebencian roh jahat tidak akan pernah padam. Mendengar itu Kang Chol tidak bisa berkata-kata. Kang Chol pikir, Biksu Gaseop adalah seorang penipu. Bagaimana bisa dia menghabiskan energi mutiara bersinarnya dan mati hanya untuk menyingkirkan roh 8 kaki? Akhirnya Yeori menemukan semua alat perdukunan milik neneknya. Dan dia berniat pergi karena dia tidak mau menunda-nunda untuk menyelamatkan Yun-gap. Kang Chol pun membahas tentang permintaan Yeori sebelumnya, tapi Yeori masih belum paham. Kemudian dia pun mengerti maksud Kang Chol untuk menjadikannya roh pelindung Yeori. Yeori pun memberikan gelang 5 warna kepada Kang Chol untuk meyakinkan Kang Chol bahwa dia bersungguh-sungguh. Saat membuat gelang itu, Yeori juga mendoakan Kang Chol di setiap helai benangnya. Kemudian Kang Chol menyuruh Yeori untuk siapkan ritualnya dahulu, karena dia terjebak di tubuh Yun-gap. Jadi dia butuh ritual untuk penerimaan roh yang layak. Yeori pun dengan semangat akan menyiapkan ritual itu. Ibu Suri sangat marah kepada dukunnya karena gagal menjaga Pangeran Yang In sampai dia tewas. Dukun itu meminta maaf dan merasa menyesal. Tapi Ibu Suri tidak bisa menahan emosi. Dia akan menghabisi dukun itu dan kemudian dukun itu berkata bahwa ada dukun hebat di dalam istana yang tidak bisa dia tandingi. Dukun hebat itu berada di dekat raja dan itu membuat Ibu Suri mengurungkan niatnya untuk menghabisi dukunnya. Dan dukun itu pikir, itu karena dukun istanalah yang menyebabkan roh 8 kaki terluka dan menyerang Pangeran Yang In. Jadi dia melimpahkan kesalahannya kepada Yeori agar dia tidak dibunuh oleh Ibu Suri. Ritual itu pun dimulai di malam hari. Yeori akan menerima Kang Chol sebagai roh pelindungnya, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dan Kang Chol yang sebagai ular, akan menerima Yeori sebagai muridnya. Kemudian Yeori mengikatkan gelang 5 warna pada tangan Kang Chol. Sedangkan Kang Chol memberikan cincin kepada Yeori. Yeori agak kaget, sebenarnya kapan Kang Chol menyiapkan cincin itu dan Kang Chol mengatakan itu saat Yeori menyiapkan meja untuk ritual. Dia pergi ke pasar dan membelinya. Kemudian Kang Chol memberitahu, meski roh Yun-gap tidak bisa kembali ke tubuh itu, Yeori akan terus menjadi muridnya, apapun hasilnya. Pada akhirnya Kang Chol mungkin akan meninggalkan tubuhnya, tapi itu tidak menjamin arwah Yun-gap bisa kembali. Selain itu, meski Yeori berhasil menyelamatkan roh Yun-gap dan menghidupkannya kembali, tapi tidak akan ada yang berubah sampai Kang Chol naik ke langit sebagai naga. Sedalam apapun Yeori memedulikan Yun-gap, Kang Chol tidak akan pernah melepaskan Yeori. Tapi Yeori tidak masalah dengan hal itu. Selama Kang Chol bisa menyingkirkan roh 8 kaki, Yeori akan melayani Kang Chol sebagai roh pelindungnya. Dan Kang Chol akan berusaha menghancurkan roh 8 kaki, tanpa meninggalkan jejak. Saat Raja sedang mengadakan rapat, tiba-tiba ada banyak kelabang dan roh 8 kaki mencekik lehernya. Kemudian Perdana Menteri membangunkannya dan Raja pun terbangun. Ternyata dia hanya bermimpi. Raja merasa dia hanya kelelahan dan Perdana Menteri merasa bahwa Raja sangat menyayangi Pangeran Yang In walaupun dia adalah saingannya untuk menduduki tahta Raja. Perdana Menteri tahu bahwa Raja memiliki banyak beban semenjak kepergian ayahnya dan dia merasa sedih melihat Raja yang memikul beban yang berat. Tapi Raja pikir dia seperti itu karena roh itu selalu mengikutinya. Biksu Gaseop memberikan akar caragana kepada Yeori. Mungkin saja akar itu akan berguna suatu saat nanti. Melihat Kang Chol, Biksu Gaseop pun mendoakan agar Kang Chol hidup 1000 atau 10.000 tahun lagi agar hidup dengan membosankan dan kesepian. Mendengar itu Kang Chol pun kesal dan menyuruh Yeori untuk segera pergi dari gunung itu. Akhirnya mereka berdua hampir sampai di istana, dan saat Yeori berbicara, Kang Chol memandanginya. Dia merasa indera manusianya bekerja lagi dan membuatnya gugup. Dia pikir selama tidak melihat Yeori, itu tidak masalah. Dan Yeori bingung sendiri dengan kelakuan Kang Chol yang aneh. Kemudian dia memegangi tangan Kang Chol karena pengawal istana melihat mereka dan mereka berusaha melarikan diri.
Saat itu Inseon keluar dari tandunya karena merasa perutnya mual dan Kang Chol melihat itu dan mereka bersembunyi di dalam tandu. Akar itu diberikan kepada Inseon. Inseon bingung sebenarnya apa yang dilakukan mereka di dalam tandu berdua. Dan Kang Chol menyuruhnya diam. Kemudian pengawal istana datang dan di saat itu Yeori menyuruh Kang Chol agar diam dan menutup mulutnya. Tapi Kang Chol malah terpesona dengan Yeori dan memandangi bibirnya. Kemudian pengawal itu bertanya kepada Inseon, apakah dia melihat dua orang yang melarikan diri. Inseon pun tidak memberitahu bahwa mereka ada di dalam tandunya. Di dalam tandu mereka berdua saling menatap dan Kang Chol menyentuh bibir Yeori. Itu membuat Yeori kaget dan mereka pun membuat suara. Sehingga pengawal istana mengetahui mereka bersembunyi di dalam tandu. Pengawal istana membawa mereka ke dalam istana. Dan saat itu mengetahui bahwa Pangeran Yang In tewas di sana dan pengawal itu kaget bagaimana Yeori bisa tahu. Yeori merasa ada yang aneh. Jika dia mati secara misterius, energi atau jiwa negatifnya akan tetap ada di tempat dia mati. Tapi saat ini Yeori tidak merasakan apapun. Kemudian Yeori melihat jimat yang tertempel di bawah bangunan itu dan dia merasakan ada yang aneh di dalam air. Melihat ada yang bergerak di dalam air, Kang Chol mengejarnya dan menemukan hantu sumur. Yeori bingung kenapa hantu sumur mencoba melarikan diri. Itu karena hantu sumur merasa Yeori pasti akan mencurigainya sebagai pembunuh Pangeran Yang In. Padahal bukan dia penyebabnya. Dia pun menceritakan bahwa malam itu dia melihat Yang In yang dicekik oleh roh 8 kaki sampai Yang In tewas. Yeori dan Kang Chol tidak percaya roh 8 kaki bisa muncul sendiri seperti itu. Kemudian Raja datang dan marah melihat mereka berdua masuk ke dalam istana. Dia akan menghukum pengawal istana karena berani memasukkan mereka berdua ke dalam istana. Kemudian Ratu datang dan memberitahu bahwa dialah yang menyuruh pengawal istana untuk membawa mereka berdua. Dia tidak mau melihat putranya atau suaminya menjadi korban seperti tewasnya Pangeran Yang In. Dia akan bertanggung jawab dan meminta raja untuk melakukan ritual pengusiran roh karena dia tidak mau kehilangan putranya atau suaminya. Orang-orang datang menyerang dukun Ibu Suri, dan dukun meminta untuk bertemu dengan bosnya yang dia sebut Tuan Besar. Mereka pun bertemu tapi si Tuan Besar itu belum memperlihatkan wajahnya, jadi belum siapa yang disebut si Tuan Besar itu. Dukun itu hanya meminta untuk diberi kesempatan lagi dan Tuan Besar memberi perintah untuk melenyapkan Pangeran Guang dalam 1 bulan. Jika tidak dukun itu yang akan dihabisi. Mereka membawa jimat yang sebelumnya menempel di bawah kamar Yang In dan memberikannya kepada raja. Jimat itu ditulis dengan abu dari kebakaran, makanya roh 8 kaki mengeluarkan bau unik seperti terbakar. Jadi roh itu berkaitan dengan api. Dia roh api, yang bergerak melalui api dan bisa menyalakan apinya sendiri. Yeori merasa roh 8 kaki terbakar sampai mati. Jadi mereka harus mengidentifikasi roh itu agar tahu dendamnya itu apa dan mengirimnya ke akhirat. Kemudian dengan kekuatannya, Kang Chol mengambil jimat itu, tapi dia kepanasan saat memegang jimat itu. Kemudian Kasih membantunya dan Kang Chol mengeceknya. Walaupun tulisannya kasar, tapi itu ditulis dengan kekuatan besar. Kang Chol pikir, roh 8 kaki belum sepenuhnya pulih, setelah sebelumnya ditusuk oleh Kang Chol. Dia harus mengisap jiwa bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan tapi tidak punya tenaga untuk bergerak. Jadi, dia masuk dengan jimat yang bisa membobol kunci dan menghirup Pangeran Yang In. Sepertinya seseorang dari istana menawarkan pangeran sebagai pengorbanan ke roh 8 kaki. Dan dia langsung membunuh Pangeran Yang In untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, maka Raja dan Pangeran Guang dalam bahaya. Dan karena Raja membutuhkan bantuan mereka, maka Raja mengangkat kembali Ungap sebagai juru tulis kerajaan. Dan Yeori akan bekerja sebagai pembuat kacamata pribadi untuk semua bangsawan. Walaupun tidak yakin bisa mengalahkan roh 8 kaki, tapi Yeori akan berusaha melawannya, karena ada seseorang yang harus dia selamatkan. Ibunya memaksa Kang Chol untuk minum ramuan yang berasal dari ekor ular dan semacamnya. Tentu saja Kang Chol menolak karena dia tidak minum dari bangsanya sendiri. Tapi ibunya berhasil menjatuhkannya dan meminumkannya sedikit sampai ramuan itu tumpah di bajunya. Melihat itu, Yeori membersihkannya dengan mengelap leher Kang Chol, tapi dia malah gugup dan mendorong Yeori. Kang Chol bingung kenapa dia selalu berdegup kencang saat berdekatan dengan Yeori. Apalagi saat melihat bibirnya, dia seperti ingin memakannya. Sedangkan Yeori masih bingung dengan sikap Kang Chol, dan dia ingat saat kejadian di tandu. Yeori pun merasakan sesuatu tapi dia berusaha mengabaikannya. Yeori memberitahu Raja bahwa roh 8 kaki akan muncul pada hari kuda merah untuk mencelakai Pangeran Guang. Roh 8 kaki adalah iblis api, jadi dia akan bergerak saat energi api berada di puncaknya. Jadi Yeori mengambil langkah darurat untuk menjauhkan roh 8 kaki dari kamar Raja dan memancing roh 8 kaki ke perpustakaan. Karena akan lebih mudah menangkap roh dengan jimat kertas di perpustakaan daripada di kamar Raja. Yeori memberikan belati sabit peninggalan neneknya,
karena belati itu dijiwai dengan kekuatan ilahi. Iori pernah mendengar bahwa mutiara bersinar di dalam tubuh ular bisa sangat kuat, meskipun mutiara naga akan mengalahkannya. Karena sebelumnya roh 8 kaki yang perkasa itu tidak bisa menggunakan kekuatannya di depan mutiara bersinar milik Kang Chol. Jadi, Iori akan memakai jimat kertas untuk menahan roh 8 kaki. Lalu Kang Chol bisa menusuknya dengan belati sabit dan menggunakan kekuatan mutiara bersinar. Mereka pun menunggu roh 8 kaki dan sudah mempersiapkan jimat di atas ruang perpustakaan agar bisa dengan mudah menangkap roh itu. Karena mengantuk, Pangeran Guang minta digendong dan Kang Chol menggendongnya, karena Kang Chol tidak mau melihat Iori yang menggendongnya. Iori menjelaskan bahwa roh 8 kaki akan melihat kaos dalam pangeran di depan mangkuk air itu dan akan pergi ke sana, karena mengira itu adalah pangeran. Lalu Iori akan melempar jaring besar dan menangkap roh itu, jadi pangeran tidak perlu takut. Tapi pangeran tidak takut, karena dia sangat mengenal hantu itu. Hantu itu tidak menakutkan tapi menyedihkan. Akhirnya roh itu datang dan raja memeluk putranya dengan erat. Saat mangkuk air itu berputar, Iori memotong tali agar jimat menutupi roh itu, kemudian roh itu merasa marah dan berusaha melepaskan diri dari jimat itu. Di saat itu Iori menyuruh Kang Chol untuk bergerak. Dia menusuk roh itu dan roh itu memegangi pedangnya. Ternyata dukun Ibu Suri melakukan ritual agar roh 8 kaki mendapat kekuatan dari doanya. Dan roh itu mendapat kekuatan. Sampai Kang Chol terlempar, ternyata kekuatan Kang Chol tidak cukup untuk melawan roh 8 kaki. Dan celakanya, roh 8 kaki dapat merobek jimat itu. Sepertinya mereka dalam keadaan genting.